Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Selamat bertemu kembali di dalam mata kuliah Arsitektur Enterprise, di mana untuk minggu ini kita sudah masuk kepada minggu yang ke-11. Maka materi yang disampaikan berkaitan dengan lanjutan di minggu yang lalu mengenai pengembangan model visi arsitektur enterprise yang menggunakan berbasis kepada TOGAP. Untuk itu silakan masing-masing Anda dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat mengenai hal-hal yang rasanya perlu dipertanyakan di dalam penjelasan materi yang disampaikan. Yang ke-11, dan nanti jika waktunya tidak mencukupi, kita akan lanjutkan di pertemuan yang ke-12. Topik yang kita bahas adalah pengembangan model visi arsitektur enterprise berbasis TOGAP, dan nanti ada artefak dari visi arsitektur enterprise-nya, dan nanti diakhiri dengan tugas mandiri. Tujuan dari proses pembelajaran di pertemuan ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan model arsitektur enterprise yang berkaitan dengan visi enterprise-nya berbasis TOGAP dan nanti bisa mengimplementasikannya dalam bentuk tugas mandiri. Kita masuk ke konsep dasar. Sebagaimana kita pahami bahwasanya suatu enterprise atau perusahaan pasti ada tujuan, ada arah yang mesti harus dipahami, ada goal-nya. Maka ada beberapa konsep dasar yang mesti kita pahami berkaitan dengan suatu enterprise. Pertama, berkaitan dengan sebuah visi, tentu dia punya tujuan. Dan biasanya visi ini nanti dibarengi dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya atau VMTS. Nah, maka untuk itu, untuk kita bisa membuat sebuah visi yang baik, maka harus ada yang kita tuju. Dan biasanya visi ini dibarengi dengan kapan pencapaian tujuan tersebut, misalkan dengan menggunakan tahun, apakah tahun 2025, 2030, dan seterusnya. Nah, selain tujuan juga harus ada yang bersifat objektif untuk kita bisa menentukan sebuah visi, karena objektif merupakan pecahan dari goal yang nanti juga akan menentukan dari titik tertentu yang berhubungan dengan perkembangan atau progres terkait dengan pencapaian dari goal utama atau tujuan yang utama. Maka harus ada objektif yang bisa kita lakukan berkaitan dengan beberapa aktivitas nantinya. Kemudian juga harus ada requirement, ya, masing-masing punya kemampuan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dibutuhkan pada tingkat perusahaan atau enterprise atau sistem informasi yang dipergunakan. Nah, ini tentu berkaitan dengan sumber daya yang harus dimiliki untuk bisa mencapai dari visi, untuk mencapai dari goal tersebut. Jika memang betul punya sumber daya yang memadai dan juga dikaitkan dengan penggunaan dari sistem informasi untuk mendukung dari kegiatan yang dilakukan di dalam rangka mencapai dari goal tersebut berkaitan dengan visi yang sudah ditentukan. Dan juga perlu adanya application component yang merupakan satu bentuk kumpulan fungsionalitas yang aplikasi yang selaras dengan struktur dari implementasikan. Artinya di sini juga adanya dukungan dari komponen aplikasi yang dipergunakan di dalam rangka menunjang kegiatan aktivitas dari sumber daya manusia dan juga informasi yang dipergunakan berkaitan dengan goal dan objektivitas dari enterprise tersebut. Maka dengan demikian, visi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam menentukan arah dari perusahaan atau enterprise. Inilah yang harus kita pahami lebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagaimana pengembangan model visi dengan berbasiskan kepada konsep dari TOGAP. Yang perlu dipahami bahwasanya di dalam tahap visi tentu nanti akan ada tahap-tahap berikutnya. Maka hal ini perlu adanya suatu gambaran secara umum dari arsitektur yang ada yang menjadi baseline dan arsitektur yang diinginkan yang akan menjadi target. Artinya untuk tahapan mungkin bisa menggunakan tahap 5 tahun, kemudian tahap 10 tahun dan segala macamnya. Sehingga kita mencapai visi-visi yang berikutnya harus ada baseline-nya, harus ada pedomannya, harus ada dasarnya sehingga kita bisa melangkah ke visi yang selanjutnya. Nah, tentunya tahapan-tahapan ini harus juga dibuat dengan sebaik mungkin sehingga nanti bisa mencapai goal berkaitan dengan objektivitas yang dilakukan. Maka di antara beberapa tahapan tersebut yang dilakukan pada tahap visi adalah
bagaimana kita bisa menyiapkan siklus ADM-nya, ya, arsitektur, development metodenya, bagaimana pengembangan metodenya yang berkaitan dengan siklus, yang nanti juga akan dikaitkan dengan penggunaan dari fungsi TOGAF itu sendiri, di mana juga ADM merupakan bagian komponen penting dari TOGAF seperti yang kita sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. Yang kedua tentu sasaran atau goal dari bisnis yang kita lakukan, yang juga harus disiapkan dan divalidasi sebaik mungkin. Apakah itu sudah mencerminkan dari goal bisnis yang kita lakukan, ataukah sudah ditentukan kapan jangka waktu capaiannya. Ini juga betul-betul divalidasi, sehingga tahap demi tahap nanti visi yang akan kita lakukan yang betul-betul akan mencerminkan sebuah goal yang akan dicapai pada tahun-tahun tertentu yang sudah ditetapkan berkaitan dengan visi di dalam enterprise tersebut. Artefak, ya, merupakan suatu bentuk gambaran dari bagian arsitektur, dan biasanya artefak ini dimuat dalam bentuk sebuah katalog atau daftar objek, kemudian dalam bisa bentuk matriks yang menggunakan fungsi Zahman yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, juga bisa digabungkan dengan matriks dan menggunakan diagram atau juga dalam bentuk gambar. Nah, dalam hal ini seperti yang disampaikan di minggu lalu, bahwasanya untuk kita bisa menggunakan pengembangan suatu bentuk model berkaitan dengan arsitektur enterprise, kita menggunakan diagram. Jadi artefak nanti dibuat dalam bentuk diagram yang nantinya akan dibuat menggunakan suatu bentuk aplikasi RC atau Archimate Modeling yang memang sudah memiliki tool-tool tertentu yang disesuaikan dengan arsitektur enterprise yang berbasiskan kepada TOGAF. Jadi nanti di dalam pengembangan visinya kita menggunakan bentuk yang ketiga, yaitu dalam bentuk gambar atau bentuk diagram berdasarkan aplikasi dari RC. Beberapa artefak yang digunakan dalam tahap visi diantaranya adalah ada matriks stakeholder, diagram sasaran atau goal diagram, dan ada diagram konsep solusi atau solusi konsep diagram yang merupakan bagaimana cara pencapaian goal supaya lebih sesuai dengan yang diharapkan, maka ada diagram konsep solusinya. Nah, yang pertama kita lihat bahwasanya artefak yang merupakan deskripsi dari arsitektur tadi adanya matriks stakeholder. Tentu ini bertujuan dengan bagaimana nanti visi tersebut berkaitan dengan keperluan para stakeholder yang memang punya kepentingan dengan enterprise kita. Maka juga harus adanya gambaran yang menghubungkan antara bisnis yang kita lakukan dengan kebutuhan para stakeholder, yang di dalam penjelasan sebelumnya itu sampaikan tentang penggunaan dari adanya viewpoint yang memberikan penjelasan bagaimana tentang proses bisnis yang kita lakukan juga dikaitkan dengan kebutuhan stakeholder. Maka juga harus adanya suatu bentuk jalin komunikasi yang baik antara pihak manajemen enterprise dengan para stakeholder. Dan biasanya di dalam matriks ini akan memberikan satu bentuk informasi yang berkaitan dengan siapa saja yang terlibat di dalam penggunaan sumber daya di dalam proses bisnis yang dilakukan di perusahaan atau enterprise-nya. Ini contoh tentang matriks stakeholder. Jadi ada siapa yang terlibat, partisipannya, siapa yang ikut di dalam bidang pembuatan matriks ini, kemudian keahliannya apa, kekuasaan di bidang pimpinan manajemen bertindak sebagai apa, dan kepentingannya seperti apa, tinggi, cukup tinggi, sedang, dan seterusnya. Ini contoh dari sebuah matriks. Misalnya untuk CO, satu bentuk tertentu, tentu ini berkaitan dengan tujuan perusahaan untuk goal-nya, kekuasaannya cukup tinggi dan kepentingan juga cukup tinggi. Ini ada manajer bisnis, manajer teknik, dan seterusnya. Maka di dalam matriks di sini ya dikaitkan masing-masing orang yang terlibat dengan keahliannya, dengan skillnya, tentu juga berkaitan dengan penguasaan di bidang arsitektur enterprise untuk perusahaan tersebut, sehingga punya kepentingan yang cukup tinggi atau urgent sekali atau biasa saja dan yang lainnya. Maka dalam contoh ini kita bisa lihat bahwasanya seorang CEO adalah aktor yang harus membuat diagram sasaran atau goal diagram, ya, karena dia memiliki sebagai untuk perusahaan sebagai pimpinan tertinggi, dia memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi terhadap pembuatan dari arsitektur enterprise-nya. Sehingga untuk CEO ya Chief Executive Organization atau setingkat dari seorang manajer ya, atau berarti dia suatu top manager begitu, maka dia juga punya hak untuk bisa menentukan seperti apa bentuk dari arsitektur enterprise-nya berkaitan dengan kebutuhan dari
perusahaannya yang berkaitan dengan keterkaitan dengan para stakeholder nantinya. Maka ini gambaran contoh dari suatu bentuk matrik yang menggambarkan keterkaitannya dengan stakeholder. Dan juga diagram sasaran. Ya, jadi di dalam pembuatan untuk artefak tadi yang berkaitan dengan deskripsi atau gambaran dari satu bagian arsitektur itu ada dibagi menjadi 3 di dalam tahap visinya, ada stakeholder, matriks stakeholder, ada diagram sasaran, dan ada diagram konsep solusi. Nah, ini yang contoh dari matriks stakeholder. Kemudian kita masuk ke yang kedua, diagram sasaran. Tujuannya adalah tentu memberikan penjelasan tentang sasaran atau tujuan yang akan memandu perubahan pada perusahaan dan sistem informasi yang digunakan. Dan biasanya sasaran ini atau goal ini dan tujuan itu yang telah ditentukan perusahaan. Nah, maka diagram sasaran ini bisa digambarkan dengan menggunakan sebagai berikut dalam bentuk sebuah tabel. Sasarannya apa, tujuannya apa, maka juga harus diperjelaskan. Ya, misalkan contohnya menjadi satu perusahaan 5 besar di Batam dalam 5 tahun. Tujuannya apa? Tentu untuk bisa meningkatkan kemampuan produksi sebanyak 30% pada akhir tahun depan. Yang mungkin sebelumnya hanya meningkatkan 20%, maka untuk 5 tahun ke depan minimal bisa meningkat sebanyak 30%. Nah, ini contoh bagaimana pembuatan diagram sasaran yang berkaitan dengan pembentukan nanti atau pengembangan visi model visi yang berbasis kepada TOGAF. Jadi juga ada yang menggunakan diagram sasaran. Nah, ini contoh juga diagram sasaran yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi tertentu yang sudah ditentukan. Bagaimana penggambaran nomor penomoran ini yang merupakan satu bentuk turunan dari yang seterusnya. Jadi nomor 1 merupakan sasaran. Ini yang awalnya ya increase turnover and profit, ini sasarannya. Kemudian untuk yang kedua merupakan adalah tujuan. Jadi sasarannya apa, tujuannya seperti apa, nanti bisa di breakdown lagi, bisa diturunkan lagi, ya, bisa menjadi beberapa tujuan dari yang sudah ditentukan, sehingga bisa diturunkan lagi. Kemudian ada sasaran, ada tujuan, ada yang menjadi objektivitas, sehingga bisa digambarkan seperti suatu bentuk gambaran dari matrik yang punya saling keterhubungan satu dengan yang lainnya. Ini contoh yang satunya bisa dikembangkan ke kedua, dua ke tiga, kemudian 3 bisa diturunkan ke 6, 6 ke 4 lagi, begitu dan seterusnya. Nah, ini diagram konsep solusi, ya, di mana tujuannya tentu membagikan visi awal kepada seluruh para stakeholder yang dijelaskan dengan viewpoint yang kita jelaskan sebelumnya. Bahwasanya juga dengan konsep solusi ini kita juga menjelaskan informasi tentang sasarannya, pengaturan serta arsitektur bisnis dan aplikasinya. Nah, ini contoh untuk diagram konsep solusinya. Jadi yang mirip dengan diagram sasaran tadi, jadi ada suatu bentuk yang menjadi solusi, apa yang harus dilakukan. Ini contoh reserve price untuk trip yang akan diwujudkan, kemudian dikembangkan dari reverse trip, kemudian dikembangkan lagi dengan optimize client-nya, dikembangkan dengan penamaan angkanya, sama dengan reduce file processing yang bisa diulang kembali. Jadi ini lebih menekankan kepada satu bentuk konsep bagaimana pemecahan dari satu bentuk kegiatan enterprise tertentu yang bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan beberapa kegiatan. Contoh, kalau misalnya di sini ada sebuah program reverse trip yang akan memenuhi sebuah status fee, kemudian juga dia butuh tentang forecast otomatis, kemudian juga accounting ERP dan trip untuk reservasi proses secara otomatisasi. Ini penggambaran. Dan semua ini itu bisa digambarkan dengan menggunakan satu bentuk aplikasi tool yang menggunakan Archimate Modeling yang sudah Anda instalkan di beberapa minggu yang lalu, dan nanti juga bisa Anda baca secara lebih detail bagaimana proses penginstalannya, bagaimana proses penggunaannya, dan bagaimana proses menjalankannya, juga berkaitan dengan aturan dan ketentuan yang sudah saya postingkan di Google Classroom tentang Archimate Modeling dan penggunaan aplikasi tersebut. Nanti bisa diimplementasikan. Ketika diagram yang telah disediakan di atas itu menggambarkan keterkaitan antara pelaku, apa yang ingin dicapai, atau serta apa yang harus dilakukan. Jadi tadi ada stakeholdernya, yang matriks stakeholder, kemudian diagram sasaran atau goal objektivitas, dan ada konsep, diagram konsep atau diagram solusinya. Nah, maka dalam tahapan ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah model tahap A, yaitu visi, sebagai landasan untuk melakukan pengembangan model tahap selanjutnya pada siklus ADM, ya, Arsitektur Development Method.
Maka nanti di dalam kita implementasi penggunaan pengembangan TOGAF-nya, maka visilah yang harus menjadi landasan awal untuk kita bisa membuat suatu bentuk pengembangan model yang dimulai dari visi, kemudian nanti dari sistem informasi, kemudian dari data, sampai terakhir kepada teknologi yang dipergunakan. Maka ini harus dipahami dulu bagaimana tahapan-tahapan dalam visi untuk bisa mengembangkan sebagai satu bentuk arsitektur enterprise-nya. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan tugas mandiri yang nanti harus Anda lakukan, di mana sebuah matriks stakeholder tidak perlu dibuat di dalam aplikasi RC karena memang hanya berupa tabel saja. Yang perlu nanti Anda lakukan adalah di dalam aplikasi RC-nya adalah membuat goal diagram dan solution concept diagramnya. Jadi yang matriks stakeholder yang merupakan 3 bagian tadi itu nggak perlu, yang dibuat cuman ya goal diagram dan solution concept diagram. Nanti lebih jelas tentang tugas mandiri ini bisa dilihat di dalam Google Classroom-nya, di mana nanti juga punya ketentuan tersendiri yang jelas Anda harus bisa menggunakan aplikasi untuk Archimedes modelingnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita di pagi hari ini. Nanti kita akan lebih banyak ke implementasi dari penggunaan aplikasi Archimedes modeling, dan di mana sudah saya postingkan di Google Classroom kita tentang petunjuk, tentang simbol-simbol, tentang penggunaan dan bagaimana tata cara untuk menggunakan masing-masing simbol tersebut di dalam aplikasi Archimedes modelingnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan tetap masih ingat pesan Ibu, dan tetap jauhi narkoba dan stop narkoba, jangan sekali-sekali menggunakan narkoba. Untuk itu sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di pertemuan hari ini, dan masing-masing Anda silakan dibaca kembali apa yang menjadi tugas mandiri Anda di pertemuan kita ini tentang penggunaan aplikasi Archimedes atau aplikasi Archimedes modeling atau aplikasi ARCI untuk pengembangan model visi di dalam arsitektur enterprise yang ada di perusahaan atau enterprise yang berkaitan dengan tahapannya dan apa-apa saja yang mesti harus Anda buat nantinya. Demikian, dan sekali lagi terima kasih, dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. Untuk itu akan saya tutup materi penjelasan secara online ini, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi kita di Google Meet sebagai salah satu bentuk interaksi kita dalam proses pembelajaran ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.